Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan mulai kajian singkat dasar-dasar psikologi bagi rumpun humaniora. Ya. Kali ini kita akan bahas tentang manusia. Nah, ada sebuah pertanyaan, what we know about ourselves and others. Ya. Tentunya ini bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan yang jawabannya bisa sangat panjang dan luas, gitu ya. Namun kita coba kaji sedikit demi sedikit. Ya. Ada satu konsep teori, the unique individual, di mana manusia memiliki satu ruang yang orang lain tidak bisa observasi, ya. Namun ada wilayah lain yang orang lain bisa observasi, yaitu form of self-expression, self-management, bagaimana perilaku kita sehari-hari mengatur diri kita orang lain bisa pantau, sikap-sikap kita orang bisa pantau, abilities, ya, kemampuan-kemampuan kita orang bisa pantau, emotion, ya, bagaimana ekspresi emosi kita orang lain bisa observasi. Namun demikian ada hal yang berada di dalam diri kita, yaitu personality traits, kepribadian atau sifat-sifat. Ya, manusia memiliki sejumlah sifat-sifat. Ya, dari lahir manusia tersebut sudah membawa sifat-sifat tersebut. Ya, pada perjalanan kehidupannya sifat-sifat tersebut berkembang berbeda-beda tiap individu. Ada yang berkembang sifat agresifnya, ada yang berkembang misalnya sifat pemalunya, ada yang berkembang sifat kritisnya dan lain-lain. Sehingga dominasi sikap, ya, di antara individu bisa sangat berbeda. Kemudian apa yang ada di dalam individu tersebut atau proses mental yang terjadi itu mempengaruhi perilaku individu tersebut. Ya, ada self concept, self esteem, self efficacy, dan self monitoring yang berada dalam diri individu yang bisa mempengaruhi bentuk perilaku individu tersebut yang terobservasi oleh orang lain. Berikut secara singkat 3 unsur membentuk self-concept. Self-reference adalah apa yang kita dengar dari orang lain yang kemudian itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, ke penghayatan kita, akhirnya mempengaruhi bagaimana kita menggambarkan diri kita sendiri. Self-schema, journey of our life, ya, perjalanan kehidupan kita, dari kita mulai merasa kecil misalnya, merasa hitam, merasa keriting misalnya dan lain-lain, sampai kemudian kita merasa, oh ternyata bukan saya aja yang hitam, bukan saja yang keriting, oh ternyata orang lain juga bisa berkembang, ternyata warna kulit apapun, bentuk tubuh apapun juga bisa berkembang dan lain-lainnya. Oh ternyata bukan saya saja yang merasa gemuk, bukan saya saja yang merasa jerawatan dan lain-lain. Self-schema, ya, dimana kita mendeskripsikan diri kita sendiri berbasis pada perjalanan kehidupan kita dan juga berbasis pada bagaimana kondisi biologis kita. Future self, keyakinan kita akan kehidupan kita di masa mendatang. Apakah kita optimis, apakah kita pesimis terhadap kehidupan kita di masa mendatang. Maka semuanya ini kemudian membentuk self-concept, yaitu bagaimana kita mendeskripsikan diri kita sendiri atau jawaban terhadap pertanyaan siapa saya ketika kita bercermin. Jika self-concept hanya bicara deskripsi diri, maka self-esteem kita mulai bicara tentang bagaimana kita menilai, menghargai diri kita sendiri. Harga kita ini berapa? Atau secara lebih lugas, kita ini merasa berharga atau tidak? Kita merasa penting atau tidak? Di hadapan konteks lingkungan sosial tertentu, kita merasa berharga atau tidak? Atau kita merasa tidak berharga di konteks lingkungan tertentu? Kita merasa tidak ada apa-apanya di lingkungan tertentu. Atau sebaliknya, kita merasa sangat percaya diri, sangat berkuasa, sangat merasa di atas yang lainnya. Gitu ya. Ini adalah self-esteem. Ya. A belief about one own self-worth based on an overall self-evaluation. Ya. Contoh positif self-esteem adalah I feel I'm a person of worth, the equal of other people. Atau negative self-esteem, I feel I do not have much to be proud of.
kayaknya saya nggak ada yang dibanggain dalam diri saya. Nggak ada satu kebanggaan pun yang bisa saya angkat ya kepada orang lain. Kelihatannya orang lain selalu lebih hebat dari saya. Saya nggak ada apa-apanya. Misalnya itu, ketika sudah seperti itu, berarti sudah masuk ke penilaian atau bagaimana kita memberi harga pada diri kita sendiri ini. Nah, kenapa kemudian kajian citra diri ini menjadi penting? Karena bagaimana kita mendeskripsikan, menghargai, menilai diri kita sendiri bisa mempengaruhi cara berpikir dan cara bicara kita. Ya, semakin percaya diri, semakin berbeda cara bicaranya. Atau sebaliknya, semakin merasa rendah diri, semakin berbeda cara bicaranya dan cara kita melihat dunia luar. Ya. Kita melihat dunia luar sebagai ancaman, sebagai peluang, sebagai hal yang menakutkan, sebagai hal yang membuat kita membenci diri sendiri, atau seperti apa. Gitu ya. Ada beberapa orang dengan gambaran dirinya sendiri, setiap masuk ke lingkungan sosial, dia semakin membenci dirinya. Gitu ya. Karena dia melihat hal-hal yang ada pada orang lain misalnya. Lalu ini akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Apakah merasa equal, merasa di bawah, ya? Apa kita menghindar dari orang lain itu karena perasaan atau penghargaan kita terhadap diri kita sendiri tersebut, itu sangat berpengaruh di sini. Juga mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Banyak di antara kita sudah menolak kesempatan duluan karena merasa kita tidak pantas untuk itu. Ya, saya tidak sepantasnya memiliki kesempatan itu. Saya sepantasnya menghindari atau mundur dari kesempatan itu. Itu tergantung pada bagaimana kita tadi mendeskripsikan dan menghargai diri kita sendiri. Akhirnya bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Ketika merasa sangat low, cara kita melakukan sesuatunya berbeda. Atau ketika kita merasa equal dengan yang lain, kita biasanya lebih nyaman dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, maka kemudian citra diri ini ada siklusnya. Ketika seseorang merasa rendah diri, merasa di bawah yang lain dan lain-lain, maka biasanya perilakunya akan mencerminkan dari apa yang dipikirkannya atau dirasakannya tersebut. Dia malu-malu, menghindar, ya, sedikit ngomong, sedikit berbaur, ya. Ketika diajak bergabung juga malu-malu, ketika sudah bergabung minim partisipasi dan lain-lain, ya, karena merasa di bawah yang lain, ya, merasa yang lain jauh lebih memiliki segalanya. Maka perilakunya ini kemudian terobservasi oleh lingkungannya, gitu ya. Lingkungannya akan melihat apa yang kita lakukan. Maka kemudian, ya, secara tidak langsung, secara tidak sadar, lingkungan akan memberikan penilaian, memberikan penamaan terhadap kita. Oh, udahlah jangan ajak dia. Dia mah diam aja. Dia mah kurang kontributif. Dia mah malu-malu terus sehingga nggak jelas kinerjanya dan lain-lain. Nah, pandangan-pandangan ini kemudian kita dengar dan bisa masuk ke dalam thinking dan feeling kita, yang pada akhirnya bisa membuat kita semakin low self-esteem. Kenapa? Karena kita membenarkan apa kata lingkungan tersebut kepada kita. Memang benar, saya mau orangnya parah, saya mau orangnya nggak aktif, saya mau orangnya diem dan segala macamnya. Akhirnya dia semakin merasa seperti itu. Ya, seorang anak yang misalnya sangat aktif, ya, banyak melakukan aktivitas-aktivitas, tapi kemudian aktivitas tersebut dianggap mengacaukan kerapihan rumah dan lain-lain, ya, kemudian dicap oleh lingkungannya, kamu mah bikin berantakan aja, kamu mah biang kerok ini, kamu mah bikin kacau balau semua urusan rumah ini, ya. Ketika itu berulang-ulang, ya, masuk ke telinganya, dia kemudian mendengar dan merasa, betul, saya lah biang kerok. Kalau ada saya, semua kacau dan lain-lain. Kemudian itu melekat pada self-concept dan self-esteem-nya. Ya. Jika siklus ini berulang-ulang, maka bisa menimbulkan gejala-gejala anxiety, kecemasan atau kegelisahan yang berlebih, ya, yang di luar porsi normal pada individu, sehingga bisa berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental.
Ya, sebelum lebih jauh kita mengupas kesehatan mental, kita lihat dulu beberapa indikator kesehatan mental ya. Kali ini dari WHO ya, ada banyak versi. Kita coba dari yang ini. Pertama, bebas dari ketegangan dan kecemasan. Artinya hari-harinya tidak didominasi oleh ketegangan dan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Kemudian mampu menerima kekecewaan sebagai pelajaran di kemudian hari. Ini contoh mental yang sehat ya. Karena ada banyak hal yang terjadi, mungkin sesuatu itu mengecewakan, namun dia bisa mengambilnya untuk pelajaran. Mampu menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan walau pahit, gitu ya. Ini tadi ya nyambung ya. Artinya kita tidak bisa kita tidak bisa mengendalikan apa yang menimpa kita, ya. Tapi insya Allah dengan bekal yang Allah berikan pada kita, yaitu al-fikr dan kolbu, maka kita punya kendali untuk merespon setiap kejadian tersebut. Ya. Artinya kita punya kendali terhadap pikiran dan perasaan kita. Dapat berhubungan dengan orang lain dan mampu melakukan tolong-menolong yang memuaskan. Tadi ya, bukan menyendiri, bukan kemudian menghindari. Mental sehat ditandai dengan kemampuan kita berinteraksi normal dan tolong-menolong dengan lingkungan kita. Merasa lebih puas memberi daripada menerima. Nah, ya. Jadi, kalau kita lebih bahagia menerima, ya, apalagi dari hasil kita minta-minta, kemudian kita dapat sesuatu itu, gitu ya, dan itu lebih membahagiakan daripada memberi. Nah, ini hati-hati. Kemudian dapat merasakan kepuasan dari perjuangan hidupnya. Ada orang yang berjuang, tapi hasilnya ada keluhan demi keluhan demi keluhan. Tapi ada orang yang berjuang, kemudian dia menghargai sedikit demi sedikit perjuangannya. Merasa puas atas hasil yang dicapainya hari ke hari. Ini yang sehat. Lalu mengarahkan permusuhan pada penyelesaian yang konstruktif. Ya. Jadi tidak memendam. Tidak memasukkan rasa permusuhan itu ke unconscious mind, ke ketidaksadarannya. Ya. Artinya dia memendam itu sampai ke ketidaksadarannya. Ya. Ini berbahaya. Memiliki rasa kasih sayang dan butuh disayangi, dan memiliki spiritual atau agama. Ini versi WHO ya. Kita akan kaji versi-versi lainnya supaya kita tahu indikator mental yang sehat atau orang yang sehat secara psikologis ya, bukan hanya biologisnya. Demikian, terima kasih.